Gonta-ganti pasangan sepertinya sudah melekat dengan sosok Vicky Prasetyo. Pria yang kerap dijuluki gladiator ini dikenal sebagai penakluk hati wanita. Meski menyandang status duda usai bercerai dengan Kalina Oktarani, Vicky masih berharap mendapatkan satu kesempatan lagi untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Baginya, kegagalan membangun rumah tangga di masa lalunya menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu, Vicky akan lebih selektif dalam memilih pasangan untuk menemani hidupnya. Menurutnya, kegagalannya di masa lalu lantaran dirinya tidak menggunakan rumus yang tepat hingga rumah tangganya berantakan dengan begitu cepatnya. Dan baru-baru ini Vicky dijodohkan dengan Natalie Holscher oleh netizen. Lantas, seperti apakah Vicky menanggapi perjodohan tersebut? Nanti kita lihat aja, karena kan kayaknya Tuhan udah memberikan kesempatan satu tiket terakhir untuk aku rumah tangga gitu. Karena kalau misalkan satu ini tiba-tiba gagal lagi, ini akan menjadi suatu hal yang menimbulkan keterpurukan berlanjut buat aku. Jadi untuk prosesnya mungkin nggak kayak kemarin gampang dan mudah untuk menentukan. Jadi kalau sekarang memang harus ada pasca kita mengenali, kemudian kita mencari, menseleksi, kemudian siapa yang layak untuk diajak resepsi. Jadi memang ada prosesnya tuh, rangkaian itu gitu loh. Jadi nggak gampang kayak kemarin. Kalau metode rumah tangga kemarin itu kenal dulu, laksanakan dulu, nanti menyesuaikan, ini yang salah gitu loh. Jadi sekarang kita lebih kenal dulu, menyesuaikan dulu, berkomitmen, baru kita ke pernikahan gitu. Jadi bedanya sama dulu kayak gitu, metodenya aja. Udahlah, itu kan udah dulu, hal yang dulu lah, hal yang udah lama lah. Karena Natali juga, ya aku respect ya, maksudnya Kang Sule juga pertemanannya baik gitu sama aku, kita sering komunikasi juga gitu loh, untuk apalagi pernah terlibat berprogram bersama. Terus ya terlepas mereka juga lagi ada masalah atau apapun, aku pikir itu yang dulu lah gitu. Aku memang nggak menutup kemungkinan ya itu pernah terjadi gitu loh, tapi itu suatu hal yang udah lama dulu gitu. Ya enggak lah, kan semua juga gladiator itu pantang menoleh ke belakang gitu. Jadi mantan tuh nggak mungkin bisa kembali, kecuali ya tertentu ya. Ada beberapa mantan yang memang layak untuk kita bisa kembali, ada yang enggak gitu. Tapi kalau udah semua bagian-bagian masa lalu ya masa lalu. Kalau netizen mah ya bebas aja, dia mau ya komentar apa, ngomong apa, bebas. Nah, udah selesai sekarang. Kan sudah bilang, kenapa kalau kita mengendari mobil, kaca di depan itu lebih besar daripada kaca spion. Kaca spion itu diibaratkan masa lalu yang kita lihat hanya sewaktu-waktu. Tapi kaca mobil di depan itu lebih besar agar kita fokus untuk melihat ke depan. Jadi memang udah masa lalu, ya udahlah. Terlebih ya udah, biarlah dia dengan kehidupannya. Ya ada sih, kita juga bukan suatu hal orang yang berlebih untuk bisa mengkriteriakan orang yang akan menjadi pendamping kita. Kita lebih evaluasi diri kita aja lah. Jangan sampai maksudnya kalau ada kejadian lebih menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita lebih mengintrospeksi diri kita aja. Usai bercerai dengan Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo mengaku sedang menikmati kesendiriannya. Menurutnya saat ini dirinya sedang disibukkan dengan banyak sekali kegiatan. Salah satunya ialah event musik yang digagasnya. Mengingat belakangan ini Vicky kerap mengundang musisi untuk tampil di event yang dibuatnya, Vicky merasa bersyukur mendapat kepercayaan untuk membuat event besar dengan menghadirkan banyak sekali bintang tamu. Bagi Vicky, kegiatan yang sedang dijalaninya ini merupakan bentuk sosial yang sedang ia bangun. Ia tidak mau larut meratapi kegagalannya dalam berumah tangga. Saat ini dirinya sedang fokus untuk menjadi lebih baik lagi. Maka, seperti inilah kesibukan Vicky pasca bercerai dengan Kalina Oktarani. Mungkin berdampak kurang baik atau apapun dari dulu gitu. Ada beberapa yang kita harus akuin itu terjadi gitu. Kalau sekarang aku pengen lahir dengan seorang Vicky Prasetyo yang baru,
Aku pengen lebih aktif lagi di dunia kegiatan sosial yang pasti untuk adik-adik aku, para yatim piatu yang ada, memang yatim dan piatu yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Pastinya pengen beli event-event musik yang bisa berharga terhadap sesama. Jadi aku pengen lahir seorang Vicky Prasetyo sebagai asa gladiator yang baru, ya dengan event-event kita, dengan aksi-aksi kegiatan sosial kita untuk bisa menjadi lebih besar. Gitu aja. Thank you ya semuanya ya. Nah, paling udah loh. Sekarang lagi asik sendirian, anak juga udah pada di pesantren. Ya kita pasti lebih kepada munafik ya, kalau gampang itu nanti aja, nggak juga sih. Ya sebenarnya memang kan kita juga ada donasi juga ya, santunan. Jadi saat kalian beli tiket itu udah bagian dalam bentuk donasi juga untuk ya adik-adik anak yatim dan piatu yang ada di Kota Bekasi dan di Bekasi khususnya. Ya itu sebagai bentuk juga rasa solidaritas kita, charity event juga buat di sini gitu loh. Jadi memang anggaran-anggaran itu juga selain untuk produksi, untuk kegiatan eventnya, tapi yang lebih penting juga memang untuk bisa dialokasikan untuk event charity-nya gitu. Harus yakin, karena orang yang sukses harus berjuang dan berjalan dengan keyakinan tanpa keraguan. Ya terlebih kita udah serahkan aja lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiarnya kita lakukan sebaik-baiknya. Tentunya dari semuanya juga ya banyak yang pada support kok. Acara Gladiator Music Show yang ada di Kota Bekasi tanggal 10 dan 11 September pasti. Ya line up-nya udah bisa kita lihat kan di belakang, ada Gusti Febian, ada Jamrut, ada Ungu, ada Burger Kill, ada Triswaka, ada Sarah Fajira, ada Fabio, Tip X, semua ada dan lain-lain. 4 bulan persiapan event yang akan dilaksanakan. Kalau dari persiapannya sih semuanya udah selesai ya, cuma tinggal ya mungkin nanti sampai jadinya kan ada praproduksi, ada pasca event rilis gitu. Jadi memang saat praproduksi ya banyaklah perizinan udah kita lalui, ya terus venue, terus juga promosi, direct semua pengisi acara dan lain-lain. Ya sebenarnya karena dia akan adanya di boxing show kan beda. Kan saya bilang ada musik show, ada boxing show. Gitu rencananya dia nanti akan jadi presenter utamanya di acara Gladiator Boxing Show. Jadi beda ini musik gitu. Jadi music show ada boxing show. Dalam arti ini sebagai bentuk hiburan aja untuk masyarakat Bekasi lah tentunya gitu. Terus terlebih kita juga ya pasca kemarin pandemik hampir 3 tahun kita dalam situasi yang memang tidak semerdeka sekarang, walaupun kita taat dan patuh prokes ya sekarang. Cuma ini akan menjadi sebuah barometer lah yang pasti buat semuanya gitu bahwa itu. Ya semua lah itu yang ada di situ semuanya ada, yang nggak bisa dihitung lah, banyak banget. Semua line up-nya udah ada, semuanya bisa teman-teman lihat kan di line up-nya. Ya pastinya kan kita juga Kudeta juga udah rilis album, lagi tour juga ya. 7 Agustus kita di Tangerang Festival dan lain-lain semuanya. Justru memang ini jadi barometer untuk orang kangen ya, untuk bisa bersama-sama kita kembalikanlah dunia kita yang bebas seperti dulu, boleh event musik dan lain-lain. Yang pasti kan dari namanya udah Gladiator Music Show, jadi bukan event yang biasa. Saat masuk ke situ semua ornamennya udah seperti di Romawi. Panggungnya juga pasti akan kayak Kolosseum. Terus cewek-ceweknya pakai headpiece, ada ikat kepala yang kayak cewek-cewek Romawi dan Yunani. Terus ada helm-helm gladiator, nanti disemprotin salju, mereka saling ngelindungin pasangannya, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak lah, bukan cuma nonton musik konser begitu doang, pasti banyak rangkaian musiknya. Aku pernah bikin di Bali, aku pernah bikin di beberapa titik lah, semuanya udah pernah semua. Bekasi cuma yang paling besar ya ini sekarang.